Kita tunggu yang lain dulu ya, mungkin 5 menit lagi kita mulai kelasnya.
Oke, sebentar saya mau pindah device tapi masih loading. Bentar ya teman-teman ya, bentar. Baik, alhamdulillah ini sudah ganti device ya. Selamat malam teman-teman, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf sekali sebenarnya kepingin banget pertemuan terakhir itu bisa offline tatap muka langsung dengan teman-teman bukan selama. Karena kemarin setelah UTS kita belum sempat ketemu offline, tapi qadarullah saya ada uzur gitu ya dari kemarin hari Senin sehingga sampai ini tadi masih belum bisa ke kampus, sehingga mohon maaf sekali pertemuan kita harus dilakukan secara online lagi. Tapi harapan saya meskipun kita kuliahnya online, apa yang nanti saya akan sampaikan itu bisa teman-teman pahami begitu ya. Baik, hari ini nanti atau malam ini nanti saya akan memberikan 2 materi sebenarnya, 2 materi, tapi sebenarnya ini untuk pertemuan ke 11, 12, dan 13. Dan yang ke-14 nanti presensi akan saya ambilkan dari pengumpulan tugas, begitu ya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali dulu perkuliahan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba mulai untuk share screen. Tugas yang kemarin penelitian kuantitatif sudah dikumpulkan ya teman-teman ya? Sudah? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, terima kasih kalau yang sudah mengumpulkan tugasnya, nanti akan saya cek kembali. Baik, untuk pertemuan 11-12 teman-teman, materi yang akan kami sampaikan atau materi yang akan teman-teman pelajari itu terkait dengan reference manager. Nah, sebelum saya masuk ke materi, adakah yang tahu apa itu reference manager? Anyone? Mungkin sudah pakai, mungkin sudah familiar tapi belum paham apa itu atau belum
paham, ternyata kalian sudah pakai reference manager gitu, atau ada yang sudah paham? Biasanya yang sering lomba, karya ilmiah gitu, saya rasa pakai. Ada yang sudah familiar dengan reference manager? Apa sih reference Software, manager? Bu. Software. Apa-apa? Software Software apa? untuk meneliti. Ya, Mendeley. Mendeley itu salah satu reference manager. Jadi hari ini kita akan belajar terkait bagaimana mengelola ya file-file referensi yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, tadi sudah ada yang menjawab bahwa reference manager itu adalah software yang membantu kita mengelola ya, software yang membantu kita untuk mengelola daftar pustaka, daftar referensi yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Oke, betul ya, dan salah satunya adalah Mendeley. Nah, kenapa sih kok kita perlu mengelola daftar pustaka, daftar referensi yang akan kita gunakan di penelitian? Kira-kira gimana, teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi biar enak kita diskusi, nggak satu arah dari saya saja. Karena apa? Menghindari Karena plagiat. Oke, menghindari plagiarisme. Ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Sebenarnya alasan utama kenapa kok kita perlu bantuan reference manager itu adalah karena yang namanya penelitian itu kan berlanjut ya. Penelitian yang kita lakukan sekarang itu pasti mengacu atau melanjutkan atau yang mengacu itu tadi ya dari penelitian terdahulu. Semakin banyak penelitian yang relate dengan penelitian kita itu akan semakin baik karena penelitian kita didukung gitu ya oleh penelitian-penelitian yang lain. Nah, untuk memudahkan kita sebagai peneliti dalam mengelola daftar pustaka yang ada, itu reference manager take apart, membantu kita gitu ya, ketika kita mau mencari atau juga dalam penulisan sitasi dan juga daftar referensi. Kalau kita lakukan manual mungkin akan sedikit lebih susah dibandingkan kalau kita menggunakan reference manager. Dan kuncinya itu ketika kita melakukan penulisan sitasi dan juga daftar referensi itu adalah salah satu bagian penting dari sebuah karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena sitasi itu menunjukkan bagian dari karya tulis ilmiah terdahulu atau dari penulis lain yang dijadikan pendukung teori atau fakta yang dikemukakan oleh seorang penulis. Ya, daftar referensi itu memuat pustaka yang dicuplik dalam sebuah karya ilmiah. Daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Nah, itulah kenapa kok kita perlu melakukan sitasi dan menampilkan daftar referensi dalam karya ilmiah kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih teman-teman bedanya sitasi dan daftar referensi? Atau sitasi dan daftar referensi itu sama? Apakah sama? Apa kira-kira? Sama atau beda? Dari sekian banyak mahasiswa yang datang, yang hadir di Jimit ini, sitasi sama daftar referensi itu sama atau beda? Beda, Bu. Beda. Bedanya apa? Bedanya apa? Halo. Ini banyak banget loh yang hadir di sini. Berapa orang ya?
Coba Kalau saya. sitasi itu kutipan, Bu. Kalau referensi Kalau lengkapnya. Oke, kalau sitasi itu kutipan, kalau daftar referensi itu lengkapnya. Oke, betul, nggak salah. Ada lagi yang paham perbedaan antara sitasi dan daftar referensi? Kalau sitasi letaknya di mana, teman-teman? Di akhir kalimat. Paragraf. Apakah sitasi hanya ada di akhir kalimat? Akhir paragraf juga, Bu. Akhir paragraf. Apakah Di selalu ada di juga, akhir? Berbeda. Intinya ya, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Itu kalau sitasi. Jadi sitasi itu karena kutipan berarti letaknya ada di dalam isi. Dalam isi karya tulis ilmiah. Jadi di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi ada di dalam kalimat paragraf yang ada di karya tulis ilmiah. Kalau daftar referensi itu biasanya ada di paling belakang. Jadi daftar referensi itu adalah menunjukkan kelengkapan atau info lebih lengkap daripada sitasi yang tadi kita sampaikan di isi atau bagian isi, gitu ya. Nah, nanti contohnya seperti apa akan saya berikan contohnya. Kemudian kenapa kok kita perlu melakukan sitasi, yaitu tadi ya sudah ada yang menjawab bahwa salah satu fungsi kita melakukan sitasi itu adalah menghindari plagiarisme. Ya, menghindari plagiarisme dengan menjamin kebenaran rujukan akan sumber yang dikutip ataupun penulis asli kutipan. Jadi selain menghindari plagiarisme, sitasi itu juga diperlukan untuk memberi pengakuan karya cipta terhadap hasil pemikiran atau hasil penulisan orang lain, gitu ya, atau hasil penelitian orang lain. Dan selain itu, semakin banyak sitasi yang kita punyai di dalam karya tulis ilmiah kita, itu juga akan menunjukkan kemampuan penulis untuk mengeksplorasi secara luas bidang yang sedang ditulis. Jadi semakin banyak kutipannya, itu menunjukkan bahwa iya peneliti ini bersungguh-sungguh gitu ya, artinya mengeksplorasi penelitian-penelitian lain, penelitian-penelitian terdahulu yang memang relate dengan penelitian yang dia lakukan. Gitu. Selain itu, sitasi juga digunakan untuk memberikan arahan yang jelas dan tepat kepada pembaca mengenai materi dalam karya ilmiah. Sehingga ketika kita melakukan sitasi, pembaca dari tulisan kita itu bisa merunut, oh penelitian ini itu merujuk ke penelitiannya siapa. Jadi historical teorinya gitu ya, ataupun data-data yang mungkin digunakan berdasarkan penelitian orang lain itu jelas begitu. Nah, itu adalah 4 alasan kenapa kita perlu melakukan sitasi. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan sitasi dan juga nanti ada reference style gitu ya. Itu ada macamnya, ada banyak ya. Jadi ketika kita melakukan penulisan sitasi itu bisa merujuk kepada beberapa gaya atau style penulisan yang dimana style-style itu nanti akan berbeda baik di dalam penulisan kutipannya maupun penulisan daftar referensinya. Nah, ini di sini ada beberapa contoh dari referensi style yang ada ya, ada MLA, kemudian ada apa, ada Chicago, ada Harvard, ada IEEE dan lain-lain. Nah, yang biasanya yang digunakan kalau di tugas akhirnya mahasiswa teknik industri di UAD itu kita menggunakan apa, jadi apa style gitu ya. Yang apakah teman-teman familiar dengan style-style ini? Familiar ya? Biasanya pakai apa? Iya. Biasanya kalian pakai apa? Time News Roman. Kok Times New Roman? Halo? Font size, font style, dengan reference style itu berbeda loh ya. Masuk Times New Roman? Pakai apa, Bu? Iya, kalau apa gimana kira-kira? Contohnya.
Sini ya. Ini contoh dari penggunaan apa style. Ya. Seperti kalau saran saya teman-teman mulai dari sekarang segera download buku panduan penulisan TA yang ada di webnya IE. Nah, di situ nanti akan sudah jelas apa saja yang perlu dilakukan gitu ya ketika membuat proposal dan juga tugas akhir. Nah, kalau terkait dengan reference style yang digunakan itu adalah apa style. Ya, ini adalah contoh dari penggunaan apa style. Kalau kita ngomongin referensi itu sebenarnya kan ada banyak ya, daftar pustaka itu ada banyak, bisa berupa jurnal, bisa berupa proceeding, bisa berupa laporan penelitian ya, bisa berupa buku, bisa berupa dari majalah, bisa berupa dari tulisan yang ada di internet gitu ya. Tulisan ini maksud saya adalah seperti WordPress gitu ya. WordPress itu juga boleh kalau memang si penulis itu memang bisa dipercaya, kredibel gitu ya, untuk dijadikan referensi. Selain itu juga bisa berupa buku, bisa berupa book chapter, bisa berupa majalah, koran, dan lain-lain gitu ya. Itu adalah beberapa referensi yang digunakan. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan apa style untuk sumber referensi berupa jurnal ya. Ada dua contoh di sini. Yang pertama adalah ketika sitasi itu diletakkan di akhir kalimat. Nah, yang tadi disampaikan bahwa sitasi itu ada di akhir kalimat, Bu, ada di akhir paragraf, Bu. Nah, belum tentu. Ya, bisa diletakkan di akhir kalimat, bisa juga diletakkan di awal kalimat. Ini contohnya di nomor 1, teman-teman bisa lihat contoh dari penulisan sitasi yang diletakkan di akhir kalimat. Ya, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal sebagai tujuan wisata memiliki banyak UMKM yang biasa dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini atau statement ini itu dituliskan oleh Wardianta, Sudarmaji, dan Nopirin 2017. Sehingga kalau sitasi itu diletakkan di akhir kalimat, yang perlu diperhatikan adalah semuanya ada di dalam tanda kurung. Nama penulis ya, nama akhir penulis, koma, tahunnya 2017. Bisa dipahami ya, ini adalah contoh penulisan sitasi yang diletakkan di akhir kalimat. Semuanya di dalam tanda kurung ya, nama akhir dari penulis, koma, tahun terbit dari jurnalnya. Kemudian ini yang disebut sitasi, daftar referensi atau daftar pustakanya ya lengkapnya gitu ya. Wardianta, W, titik, koma, Sudarmaji, koma, S, titik, koma, dan Nopirin, N. Jadi ini sebenarnya adalah namanya ada 2 suku kata gitu ya, tapi yang kita ambil adalah nama akhirnya, kemudian di sini titik ya, titik dalam kurung tahun terbitnya, titik studi eksploratif mengenai Yogyakarta sebagai pengirim wisatawan keluarga, titik. Jadi ini adalah judul jurnalnya ya, judul artikelnya, titik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, koma, ini adalah nama jurnalnya, harus ditulis italic atau miring ya. Kemudian ada 20 dalam kurung 1, ini menunjukkan apa teman-teman kira-kira? 20 ini apanya? Volume, Bu. 20 adalah volumenya, 1 ini adalah nomor terbitnya ya. Ini volume, 20 itu adalah volume, 1 itu adalah nomor terbit, koma, 84 sampai dengan 96. Ini apa? Halamannya, gitu ya. Jadi kalau penulisan dengan apa style itu dituliskan masih secara lengkap begini. Jadi ini adalah nama, kalau sitasi berarti nama, koma, tahun gitu ya. Kalau penulisan daftar pustaka, nama penulis, tahun, kemudian judul,
nama jurnal, volume, nomor terbitan, dan juga di sini ada yang terakhir itu adalah halaman. Ya, itu contoh penulisan sitasi dan juga daftar pustaka yang diletakkan di akhir kalimat. Nah, apa bedanya kalau sitasinya diletakkan di awal kalimat? Yang membedakan itu adalah penempatan yang ada di dalam tanda kurungnya, ya. Kalau penulisan itu diletakkan di awal kalimat, berarti yang perlu ditampilkan di situ adalah di sini contohnya Rahman dalam kurung 2017. Jadi nama autornya, kemudian yang di dalam kurung itu hanya tahunnya saja, ya. Dan di sini perlu ditambahkan ada satu kalimat predikat, satu kata predikat gitu ya, yang menunjukkan boleh menyatakan, boleh menjelaskan, boleh menyampaikan gitu ya. Contohnya Rahman 2017 menyatakan bahwa metode simplex dapat digunakan dalam pemecahan persoalan linear programming. Nah, gitu. Jadi kalau di sini perlu ada kata predikatnya, kalau yang di sini tadi ya cukup kita letakkan sitasinya saja, gitu. Dan yang membedakan adalah ini tadi. Kalau di akhir berarti semua dalam tanda kurung, kalau di awal itu hanya tahunnya saja yang ada di dalam kurung. Nah, sedangkan ini contoh penulisan daftar pustakanya sama ya. Nama autor, kemudian tahun, ini adalah judul artikelnya, kemudian nama jurnalnya, volume terbitan, nomor terbitan, dan komanya yang terakhir adalah halaman. Itu ya. Ini adalah contoh penggunaan APA-style untuk penulisan sitasi dan juga daftar pustaka untuk jurnal. Kemudian ini untuk yang lain ya, nanti bisa teman-teman lihat di buku panduan itu juga sudah ada contoh penggunaan reference style yang menggunakan APA. Ya, baik itu jurnal, buku, dan lain-lain. Nanti lengkapnya teman-teman bisa lihat di buku panduan TA. Oke, itu contoh dari sitasi dan juga daftar pustaka. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah paham apa bedanya sitasi, apa bedanya sitasi dengan daftar pustaka gitu ya, maka sekarang kita masuk ke reference manager. Jadi tadi sudah disampaikan di awal bahwa reference manager itu adalah software yang membantu peneliti atau siapapun dalam mengelola dokumen referensinya, baik itu buku, artikel, book chapter, dan lain-lain. Nah, mengelola di sini dalam arti membantu mencari, gitu ya, membantu mencari, menemukan, menyimpan metadata. Metadata itu apa sih? Metadata itu ya keperluan data-data yang nanti akan yang akan kita gunakan dalam penulisan daftar referensi. Jadi metadata itu berisi judul artikelnya apa, autornya siapa gitu ya, tahun terbitnya kapan, penerbitnya siapa. Nah, itu termasuk sebagai metadata kalau kita ngomongin referensi. Jadi selain tadi membantu mencari, menemukan, menyimpan metadata, reference manager itu juga membantu kita menemukan kembali daftar pustaka tersebut jika dibutuhkan. Termasuk juga untuk mengelola dokumen digital dari referensi tersebut. Nah, karena fungsi reference manager itu sangat baik, sangat membantu gitu ya, maka saya sarankan teman-teman mulai dari sekarang ya, itu menggunakan reference manager. Supaya apa? Supaya nanti ketika sudah saatnya mulai melakukan proses penelitian, ya, itu teman-teman akan dimudahkan dalam hal apa? Dalam hal yaitu tadi mencari, gitu ya, mencari, kemudian penulisan sitasi daftar pustaka itu akan semakin mudah daripada teman-teman melakukan itu secara manual. Dan fungsi lain dari reference manager ini adalah membantu kita nanti ketika teman-teman sudah pendadaran begitu ya, ketika pendadaran diminta untuk menunjukkan daftar referensinya atau jurnal acuannya, teman-teman bisa langsung cepat dan mudah menunjukkan itu kepada penguji ketika pendadaran gitu. Nah,
Tadi sudah saya sampaikan, fungsi teknis lain yang bermanfaat dari reference manager itu adalah membantu dalam menyusun kutipan dan juga daftar pustaka dalam berbagai gaya. Jadi kalau kita sudah menggunakan reference manager, nanti ketika memang kalau kita mau submit jurnal contohnya teman-teman, karena satu jurnal dengan jurnal yang lain itu bisa jadi menggunakan reference style yang berbeda. Nah, in case nanti kita sudah submit ke satu jurnal, ternyata kok nggak diterima gitu ya, dan kita harus pindah untuk submit ke jurnal yang lain yang menggunakan reference style yang berbeda, itu kita tidak perlu mengedit satu-satu, merubah satu-satu. Cukup merubah di awal, nanti ada menu gitu ya, submenu reference style yang apa yang akan kita gunakan, itu sudah otomatis nanti semua akan terganti secara otomatis gitu. Nah ini teman-teman, yang namanya reference manager itu sebenarnya nggak cuma Mendeley, tapi yang memang familiar dengan kita itu adalah Mendeley gitu ya. Sebenarnya ada banyak, selain Mendeley itu ada EndNote, ada Zotero, dan juga ada RefWorks. Nah ini kira-kira teman-teman ada yang sudah menggunakan reference manager? Sudah ya? Sudah ikut pelatihan yang diselenggarakan Perpus? Sudah belum? Sudah Bu dulu. Bu. Ya, sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Karena itu nanti akan menjadi syarat wajib teman-teman untuk mendaftar sempro atau pendadaran ya, saya lupa. Pokoknya salah satu syarat entah seminar proposal atau pendadaran itu wajib melampirkan sertifikat sudah mengikuti pelatihan Mendeley yang diselenggarakan oleh Perpus. Oke, itu ya. Kalau memang ada yang belum, nanti silahkan cari info di perpustakaan dan daftar kalau memang dibuka pendaftaran untuk pelatihan tersebut. Ya. Oke, kita coba masuk ke praktek penggunaan Mendeley. Ini sudah ada yang bisa atau masih banyak yang belum bisa? Teman-teman. Coba sebelum saya praktek. Anyone sudah pernah pakai Mendeley? Coba yang sudah pernah pakai Mendeley, angkat tangannya, raise your hand. Banyak ya. Oke, alhamdulillah. Berarti nggak perlu banyak latihan kita. Oke. Cukup nggak banyak banget nih tapi ya. Kalau dibandingkan ada 50 orang yang hadir, ada separuh ini tadi ya yang sudah coba atau sudah pernah memakai Mendeley. Perlu kita tetap praktekkan atau enggak teman-teman? Atau ada yang mau share? Ini Perlu Bu. perlu. Udah semua ya, udah hampir semua pernah pakai Mendeley. Oke, kita coba praktekkan gimana sih caranya pakai Mendeley. Oke, kita coba praktekkan. Kelihatan, teman-teman? File saya. Kelihatan Bu. Oke. Ini contohnya. Mana ya? Coba.
Tapi kalau ini saya pakai reference style-nya adalah pakainya IEEE. Jadi kalau IEEE itu teman-teman dia stylenya adalah menggunakan angka gini ya. Jadi kalau angka gini berarti stylenya adalah IEEE. Gak apa-apa ya, kita coba di sini ya. Kita pakai IEEE. Jadi kalau memang mau melakukan sitasi, kita coba cari dulu. Nah, ini masih manual nih ya. Kalimat this aligns with Luhra et al. Nah, ini kita coba ya. Tapi Luhra belum ada di sini. Nah, gimana caranya melakukan sitasi? Itu berarti kita buka di reference ya. Reference, terus kemudian ini tadi dipilih stylenya apa ya. Kalau memang karena di sini saya yang diminta oleh jurnal ini menggunakan style IEEE, berarti ya gunakan pilih IEEE. Kalau enggak ya di sini ada banyak nih ya yang digunakan kalau di format proposal. Format proposal dan tugas akhirnya di teknik industri UAD itu menggunakan apa style ya, berarti nanti silahkan dipilih yang apa ya gitu. Terus kemudian kalau kita mau melakukan sitasi itu berarti kita buka di sini insert atau pilih di sini insert citation ya. Insert citation. Bentar, ini kok agak lola sebentar. Insert citation teman-teman ya, kalau sudah seperti ini kita go to Mendeley. Nah, kalau sudah masuk ke Mendeley ya, ini contohnya saya sudah punya paper yang memang saya masukkan di sini. Tapi gimana caranya kalau ternyata teman-teman masih awal menggunakan Mendeley gitu ya, belum ada database yang ada, berarti di sini nanti silahkan create folder dulu kalau memang mau memisahkan ya. Alangkah lebih baik kalau teman-teman pisahkan dalam folder-folder. Biasanya kan kalau kita melakukan penelitian itu akan banyak sekali teori yang kita butuhkan. Contohnya kalau mau ngomongin Green SCM mungkin ya, Green Supply Chain Management. Mungkin pertama kita perlu referensi-referensi yang ngomongin supply chain management terlebih dahulu, gitu ya. Supply chain management yang dalam konteks luas ya, baru nanti ada lagi green supply chain, baru masuk ke green supply chain. Nah, untuk memisahkan yang seperti itu, teman-teman bisa membuat create folder di sini ya. Create folder, kemudian silahkan tuliskan namanya tadi gitu ya, atau juga bisa ditambahkan di sini, tambah atau create a new folder di situ. Ini contohnya kalau saya sudah punya folder di sini, kemudian kalau mau menambahkan file berarti kita klik yang add file ya. Add sini. Add, kemudian ini saya contoh saja ya teman-teman. Contoh tinggal masukkan paper yang sudah kita punya. Ya, artikel yang memang ini nanti akan jadi daftar atau referensinya kita. Tinggal dimasukkan di situ, kemudian di enter, sudah masuk ya di sini teman-teman. Nah, kalau memang sudah masuk di Mendeley, yang perlu kita pastikan itu adalah metadatanya. Ya, meskipun nanti Mendeley itu bisa mendeteksi secara otomatis metadatanya, tapi perlu kita pastikan kembali karena bisa jadi apa yang terdeteksi di sini itu salah gitu ya. Seringkali yang terjadi di mahasiswa itu adalah seperti itu. Sudah masukin ke Mendeley tapi ternyata nggak dicek lagi sininya, maka itu bisa jadi kesalahan juga gitu ya. Nah, kalau ini tadi sudah dimasukkan, kita coba
double klik ya. Double klik itu artinya nanti file yang tadi sudah kita upload itu bisa dibuka dari sini. Kemudian yang kita perlu cek adalah yang bagian metadatanya. Karena ini jurnal gitu ya, maka benar tipenya itu adalah jurnal artikel. Nah, ini yang bisa teman-teman lihat. Kalau memang nanti daftar referensinya itu berupa buku, ya berarti silahkan di sini dipilih buku, book section, ataupun conference, dan lain-lain ya. Di sini ada pilihannya. Ini karena jurnal ya kita pilih yang jurnal. Kemudian ini yang bawahnya type tadi adalah judulnya. Ya, judulnya kita pastikan bahwa di sini judulnya adalah Implementing Just-in-Time Philosophy to Reverse Logistics System. Titik 2 a review. Sudah sama berarti benar ya. Kemudian autornya juga sudah sesuai ini. Oke, kemudian jurnalnya adalah International Journal of Production Research. Oke, benar. Tahun terbitnya. Nah, ini ada kesalahan ya berarti ya. Karena di sini tahun terbitnya adalah 2000 publish online-nya 2009, tapi di sini tulisannya 2010. Oke, kita coba. Nah, ini harusnya 2010 berarti teman-teman. Nah, di sini tertulisnya adalah 2010. Nah, kadang seperti ini yang perlu kita cek ya. Volumenya 48, betul, isunya atau numbernya 21 dan halamannya adalah 6293 sampai 6313. Nah, itu saja cukup teman-teman ya. Kalau sudah diperbaharui atau dicek metadatanya, nah itu maka nanti sudah bisa kita gunakan sebagai daftar referensi atau daftar citasinya. Nah, ini tadi contoh ya. Contohnya tadi ya, kalau memang tadi kita mau melakukan citasi, balik lagi ya. Ini tadi di sini contohnya kita melakukan citasi, berarti kita tinggal klik insert citation, go to Mendeley, ini ya. Papernya yang mana, kemudian kita klik yang cite. Ya, ini ada cite, kita klik di sini cite. Ya, maka otomatis akan keluar di sini. Oke, atau kita pakai contoh ini dulu aja, nanti daripada salah. Kita coba buat file baru, lebih baik. Apa? Kira-kira bilang apa? Pengangguran. Contoh ya ini ya, pengangguran menimbulkan banyak masalah. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan citasi di akhir kalimat. Kita insert citation, go to Mendeley. Ini contoh saja ya teman-teman. Ini anggap saja tadi kalimat itu berasal dari Saati, maka kita tinggal lakukan cite di sini. Oh, kita rubah. Ya, ini kalau kita rubah menjadi apa, maka akan munculnya seperti ini. Ya, Saati. Oke. Selain itu, kita insert citation lagi. Kalau di awal kalimat, menjelaskan bahwa pengangguran juga meningkatkan angka kriminalitas. Nah, ini ya. Ini contoh penggunaan citasi. Nah, ini tadi benar. Kalau kita letakkan citasinya di akhir kalimat, maka penulisannya akan benar seperti ini ya. Tapi kalau memang citasi tadi diletakkan di awal kalimat, harusnya kan yang di dalam kurung hanya angkanya saja. Berarti di sini kita perlu melakukan editing secara manual gini. Nah, ini kita hapus. Gitu ya. Jadi meskipun sudah menggunakan Mendeley, tapi kita perlu melakukan recheck ulang penggunaan
penulisan citasinya. Kalau memang di akhir kalimat berarti sudah benar, kalau di awal kalimat berarti yang dalam tanda kurung itu hanya tahunnya saja, gitu ya. Oke, nanti dilanjutkan gitu ya. Citasinya atau tulisan yang lain. Kemudian kalau menuliskan daftar pustakanya, yaitu tinggal diklik insert bibliografi. Nah, maka nanti akan otomatis keluar daftar pustakanya. Gini. Gitu, teman-teman, gampang ya menggunakan Mendeley. Sebelum saya lanjutkan, adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan, teman-teman? Alhamdulillah belum, Bu. Belum. Aman ya? Gampang ya? Menggunakan Mendeley ya. Nanti silahkan langsung dipraktekkan. Jadi tadi kalau kita mau pakai citasi berarti insert citation, kalau menuliskan daftar pustaka berarti insert bibliografi. Kalau untuk Mendeley-nya insya Allah aman ya teman-teman ya. Ini tadi add itu ketika ya, ini ada mungkin keterangan lagi. Kalau memang citasinya itu kita nggak punya filenya ya, kadang ada jurnal-jurnal yang memang berbayar gitu ya, atau kita mau melakukan citasi dari buku yang bukunya itu kita punya hard copy-nya, nggak punya soft copy-nya, berarti kita nggak perlu punya soft copy bisa ya, nanti kita tambahkan di sini yang kita butuhkan hanya metadatanya saja. Jadi bisa pakai yang add entry manually. Nah, kalau add entry manual ini kita hanya masukkan metadatanya saja, teman-teman, yang perlu kita masukkan. Contohnya kalau memang tadi kita punya buku gitu ya, buku yang hard copy, buku yang ada di perpus, tapi kita perlu merujuk itu untuk penelitian kita, nah maka tinggal dimasukkan secara manual seperti ini tadi, pakai add entry manually. Itu ya. Oke, saya rasa sudah paham. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Oke, kalau nggak ada, sudah paham penggunaan reference manager, sudah paham bedanya citasi dan juga daftar pustaka. Nah, sekarang saya mau menjelaskan terkait bagaimana caranya melakukan pencarian referensi penelitian. Gimana caranya mencari referensi, baik itu jurnal, proceeding, buku gitu. Selama ini kalau teman-teman cari referensi, pakainya apa? Google Scholar. Google Scholar. Google Scholar. Ada lagi yang lain? Perplexity. Apa? Perplexity. Perplexity. Apa Hayati? Hayati ya ini ya? Ya. Ya Bu, benar. Ya. Ada nggak yang pakai selain itu? Ada yang sudah memakai atau menggunakan AI untuk mencari referensi? Ada? Ada, Bu. Ada. Pakainya Perplexity apa? AI, Bu. Oke, itu pakai Konsensus. konsensus. Ada lagi? Ada banyak ya. Sebenarnya teman-teman sudah sangat-sangat terbantukan oleh adanya atau perkembangan AI. Kalau saya dulu ya, nih cara klasik ya. Kalau di sini tulisannya adalah cara klasik. Cara klasiknya dulu belum ada internet, belum ada, pas zaman saya kuliah S1 tuh internet masih minim sekali ya. Jadi kalau mau cari referensi itu ya datang ke perpus, buka-buka buku, buka TA-nya kakak tingkat,
buka laporan penelitiannya dosen itu dengan duduk di perpus mencatat apa yang perlu dicatat. Ya, dicatat manual tuh. Ya. Kalau sekarang saking gampangnya teman-teman bisa mencari daftar referensi secara online. Dari mana? Melalui apa? Melalui berbagai website yang ada. Ini contohnya yang paling sering teman-teman gunakan itu adalah Google Scholar. Nah, sebenarnya nggak hanya Google Scholar, tadi teman-teman sudah familiar ya dengan website-website atau AI yang memang sudah banyak sekarang gitu ya. Itu silahkan digunakan dengan sebaik mungkin. Ya, ini contohnya tadi selain Google Scholar ini sebenarnya Scopus. Kalau Scopus itu memang untuk melakukan pencarian jurnal-jurnal yang memang sudah terindeks Scopus, artikel jurnal yang sudah terindeks Scopus gitu ya. Selain itu ada Springer Open, ada ProQuest dan juga ada ResearchRabbit. Selain itu nanti teman-teman silakan bisa menggunakan apapun itu. Tapi nanti yang akan coba saya sampaikan ke teman-teman itu adalah terkait dengan penggunaan ResearchRabbit. Ada yang sudah familiar dengan ResearchRabbit? Ada yang sudah pakai? Ada? Sudah ada yang pakai ResearchRabbit? Belum, Bu. Belum. Yang lain? Ini yang lain juga lagi pada di jalan ya ini ya? Atau malah sudah tidur? Yang jawab itu saja. Belum, Bu. Belum. Oke, kalau Google Scholar saya rasa teman-teman sudah familiar ya, nggak perlu kita praktekkan biar cepat saja. Cuma yang perlu mungkin perlu dipraktekkan. Yang perlu teman-teman praktekkan itu adalah ketika melakukan pencarian itu silahkan gunakan tanda kutip supaya nanti penelusurannya itu lebih spesifik ya. Oke, ini kalau Google Scholar saya rasa nggak perlu kita praktekkan ya. Oke. Ini juga sudah bisa kan ya teman-teman ya kalau melakukan sorting di Google Scholar. Sudah pernah memakai fitur sort di Google Scholar? Sudah, Bu. Sudah. Yang lain? Yang lain ini ada nggak sih? Yang lain gimana? Diem Sudah, Bu. Sudah ya? Ibu. Oke, terima kasih. Kalau sudah kita lewatin saja. Scopus. Scopus sudah sering pakai? Belum, Bu. Jarang. Nggak pernah. Jarang. Sekarang pakailah Scopus juga ya. Gimana caranya? Nah, caranya adalah masuk ke website scopus.com, nanti pilih author search jika teman-teman mau cari artikelnya itu berdasarkan nama author. Tapi kalau mau melakukan penelusuran referensi berdasarkan topik penelitian itu silakan nanti pilihnya adalah pilih source. Sebentar. Kita contohkan saja ya, kita praktekkan saja di sini. Contohnya kita masuk ke scopus.com ya. Kalau sudah masuk ke scopus.com, maka nanti silakan kalau mau mau bikin account dulu ya silahkan create account gitu ya. Kalau memang sudah punya, nanti bisa langsung. Kok nggak bisa sign in saya? Nggak usah sign in ya. Nih silahkan nanti kita klik yang source. Kita klik source. Ya, nah di sini ada pilihan mau pakai subject area, mau pakai title, mau pakai publisher atau mau pakai ISSN. Nah biasanya kalau teman-teman nanti bisa pilih yang di subject area, kemudian bisa dipilih di sini kalau memang mau terkait dengan manufacturing, biasanya di sini ada pilihannya. Sebentar.
Ya, ini ada banyak sekali teman-teman, nanti bisa dipilih yang mana ketika mau pakai Industrial and Manufacturing Engineering juga bisa, atau nanti ditambahkan dengan mungkin terkait renewable energy, sustainability and the environment, silakan dipilih di sini. Kalau sudah nanti di-apply. Oke, kalau sudah apply, nah ini akan muncul 1013 hasilnya ya. Kalau kita pakai source itu biasanya yang muncul adalah nama jurnalnya ya, nama-nama jurnalnya. Nah, nanti kita juga bisa lakukan sorting di sini. Ya. Kalau berdasarkan apa namanya? Kuartil ini artinya semakin tinggi itu adalah yang nomor 1. Jadi Q1 itu sudah paling bagus SCR-nya. Setelah Q1 nanti Q2, Q3, Q4. Artinya yang paling bagus itu adalah Q1, bawahnya itu Q2, setelah itu Q3, baru Q4. Ini sama dengan kayak yang Sinta, teman-teman. Nah, kemarin, kalau ini belum pernah ikut sosialisasi panduan TA ya? Angkatan 22. Belum, Bu. Belum ya? Oke. Belum, Bu. Saya spill bahwa di TA, di penulisan TA, baik itu nanti mulai dari proposal sampai dengan tugas akhir, teman-teman harus wajib punya satu referensi utama, itu minimal Sinta 2. Ya, minimal Sinta 2. Kalau lebih boleh. Kalau kurang, Sinta 3, Sinta 4, boleh tapi bukan dijadikan acuan utama atau referensi utama, gitu ya. Nah, kalau di Scopus ini kan juga ada ya, Q1, Q2, Q3, Q4. Kalau biasanya kalau Sintanya itu sudah Sinta 1 itu otomatis sudah Scopus. Dan Scopusnya itu nanti levelnya ada banyak lagi, ada Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Semakin tinggi itu berarti Q-nya semakin kecil. Maksudnya ini Q1 itu semakin bagus. Nah, ini contohnya teman-teman ya, kalau tadi mau pakai Scopus nanti bisa dipilih di sini, disesuaikan yang kira-kira sesuai dengan topik penelitiannya teman-teman. Contohnya kita Journal of Manufacturing System, silakan kemudian diklik di sini, diklik jurnalnya. Nah, nanti akan muncul ya di sini dia SJR-nya sudah 3,63. Berarti ini sudah bagus, ini udah tinggi ya. Nah, nanti bisa diklik di ternyata Journal of Manufacturing System ini dia berbayar, jadi nggak bisa dibuka atau diakses secara free. Nah, begitu ya, ini contohnya kalau memang teman-teman mau menggunakan Scopus. Selain pakai Scopus, kita juga bisa pakai Sinta. Ini untuk mencari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, biasanya yang terindeks Sinta. Sudah bisa atau pernah pakai ini teman-teman, Sinta? Sudah pernah? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, silahkan nanti kalau memang mau pakai Sinta juga bisa. Karena tadi ya syaratnya mempunyai atau syaratnya referensi utama yang digunakan dalam proposal maupun tugas akhir itu adalah Sinta 2. Berarti nanti teman-teman silahkan di sini dicari ya jurnal-jurnal yang memang sudah terindeks Sinta 2. Ini contohnya. Ini punyanya Atmajaya. Dia Sintanya tapi Sinta 3. Nah, ini bisa dilihat di sini teman-teman. Dia Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu bisa dilihat di sini. Atau kita bisa melakukan filter juga di sini. Nah, ini mau Sinta 2 aja contohnya. Sinta 2, Sinta 1. Yang keluar adalah, nah ini. Itu tadi. Gitu ya caranya ya kalau pakai Sinta ya. Atau ini jurnalnya kita, jurnal Spektrum Industri. Kita coba. Nah, ini Spektrum Industri kita sudah punya jurnal yang terakreditasi
Sinta 2. Nah, kalau memang seperti itu ya, ini sudah Sinta 2, kita tinggal klik jurnalnya. Kemudian nah ini akan nampak artikel-artikel yang ada di jurnal tersebut gitu. Oke, gini ya, ini caranya pakai Sinta dan juga pakai Scopus. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Belum. Alhamdulillah belum ada, Bu. Belum ada. Yang lain? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau belum, terakhir di materi reference manager dan juga pencarian daftar pustaka, kita mau masuk ke research rabbit, teman-teman. Ya, ini contohnya langsung kita praktekkan saja biar cepat ya. Research rabbit. Tadi ada yang sudah pernah pakai research rabbit? Ya, researchrabbitapp.com. Oke. Ini saya sudah masuk. Oke, nanti kalau sudah mau menggunakan research rabbit, yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah kalau memang belum punya akun, silahkan sign up dulu ya. Kalau sudah sign up, nanti masuk tampilannya akan seperti ini, sama halnya kayak Mendeley tadi ya. Kita bisa membuat collection. Collection itu kalau di Mendeley tadi adalah folder-folder gitu ya. Ini contohnya kalau saya mau buat penelitian yang mau mencari penelitian tentang industri 4.0 gitu ya. Itu kita coba new collection aja. Kita coba buat new collection di sini. Mau apa? Mau tentang inventory model. Contoh ya. Inventory model probabilistik. Oke. Di sini ya, inventory model probabilistik. Yang namanya research rabbit itu sebenarnya sama halnya kayak kita mancing gitu teman-teman. Mancing itu harus ada umpannya dulu ya. Mancing itu harus ada umpannya dulu. Nah, kalau kita mau di awal pencarian itu kita harus menggunakan umpan dulu. Gimana caranya menggunakan umpan? Itu kita carinya di sini. Kita cari umpannya dulu di add paper ya. Add paper itu kita bisa menampilkan atau mencari berdasarkan judul, DOI, PMID ataupun keyword. Ya, kalau memang kita belum punya paper acuannya, ya kita pakai keyword aja. Contohnya kalau ini tadi kan inventory probabilistik gitu ya. Inventory model probabilistik. Kita search di situ. Nah, maka akan banyak paper yang muncul. Nanti akan banyak paper yang muncul terkait dengan inventory model probabilistik gitu ya. Contohnya di sini, application of probabilistic inventory model to industrial brand families in the supply chain. Ini karena relatif masih baru 2024, maka ini akan kita coba gunakan sebagai umpannya. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal dimasukkan aja ke add to collection di sini, teman-teman. Ya, kalau memang ini relevan dengan penelitian kita, silahkan diklik add collection. Kalau memang nanti yang lain juga sepertinya relate, silahkan tambahkan lagi ke add collection gitu ya. Kalau memang sudah dirasa cukup, maka kita bisa klik close di sini. Ya, kemudian dari sini kita bisa double klik, ya. Terus kemudian kita bisa lihat, sebentar, ini kenapa? Kok nggak bisa? Harusnya bisa ke similar work.
Nah, tadi kenapa nggak ada similar work-nya? Nah, ini contoh ya, kalau ini tadi kok ternyata nggak bisa, teman-teman. Ini kita ambil satu contoh lain, ini paper terkait dengan application of lean manufacturing practice in the banking industry gitu ya. Nah, dari umpan ini kita bisa mencari daftar referensi yang digunakan ya dengan cara mencari di all citation ini. Nah, all citation. Jadi kalau all citation ini itu adalah sebentar. All citation ini berarti yang dia jadi siapa saja yang melakukan sitasi atau mensitasi papernya si ini tadi. Yang melakukan mensitasi tahu ya, artinya menggunakan paper umpan kita tadi sebagai daftar referensinya. Nah, itu contohnya kalau ini berarti ada 3 orang yang melakukan sitasi terhadap papernya si Thomas ini tadi, gitu. Ya, nanti bisa diklik juga ini penelitiannya siapa. Nah, itu. Ini kelebihan dari Research Rabbit. Jadi dia akan bisa mencari paper yang men-cite paper tersebut ya, paper umpannya kita tadi, atau kita juga bisa mencari semua referensi yang digunakan oleh ini tadi. Ini harusnya all reference ini bisa dibuka, tapi entah kenapa ini kok nggak bisa terlihat. Nah, selain itu, selain bisa melihat paper siapa saja yang melakukan sitasi atau mensitasi paper ini, paper umpan ini tadi, kita juga bisa melihat paper-paper apa saja yang disitasi oleh si umpan itu tadi, itu ya. Itu. Kalau kita menggunakan Research Rabbit. Selain itu kita juga bisa explore atau mencari referensi berdasarkan penelitian-penelitian yang serupa. Nah, ini bisa kita lihat dari similar work di sini. Nah, di sini akan kelihatan. Jadi, paper-paper lain yang kiranya penelitiannya hampir sama dengan paper umpan kita tadi. Nanti akan kelihatan di sini, teman-teman ya. Ini ada penelitiannya Xi dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh penggunaan Research Rabbit. Kalau teman-teman mau menggunakan. Jadi cara gampangnya, kira-kira siapa sih yang meneliti tentang application of lean manufacturing in banking industry. Nah, ini contohnya ada sekian banyak. Yang kemudian bisa teman-teman baca lagi dipelajari lagi gitu. Gitu ya, ini terkait dengan Research Rabbit. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman, terkait Research Rabbit? Intinya gitu ya, kita bisa mancing dengan umpan yang kita pilih gitu. Ini all citation tadi, atau kita juga bisa lihat siapa saja yang menulis itu ya, this author gitu. Ya, akan muncul. Ini kalau terkait industri 4.0 ternyata lebih banyak paper yang sudah meneliti terkait industri 4.0. Ini similar work-nya dari 1749, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, banyak banget ya. Nah, kan jadi akan kelihatan nanti ternyata sudah banyak yang meneliti tentang topik industri 4.0. Kalau kita mau lihat earlier work itu berarti penelitian yang dilakukan, yang sudah dilakukan setelah si paper umpan tadi. Nah, itu disebut sebagai earlier works. Nah, di sini. Ini bisa dilihat di situ ya. Bisa dicari.
Selain itu, selain earlier work juga bisa kita pilih yang later work. Kalau later work itu berarti penelitian-penelitian yang dilakukan atau yang melakukan men-cite penelitian yang ini tadi, umpan tadi. Ini begitu ya. Jadi dari satu paper tapi teman-teman bisa mencari banyak paper yang lain yang relevan dengan tadi paper umpan tadi. Itu ya teman-teman, bisa dipahami atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Oke, kalau belum ada berarti langsung ke tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah di sini sudah ditampilkan. Ya, tugasnya adalah lakukan pencarian sejumlah artikel ilmiah dengan program searching, ya. Boleh teman-teman pakai Scopus, teman-teman boleh pakai Research Rabbit tadi, boleh pakai Sinta, boleh pakai Google Scholar, tapi intinya adalah minimal 5 paper, ya. 5 paper, kemudian buat kajian literatur berdasarkan artikel yang didapat. Ini sebenarnya sudah ditampilkan juga, tapi nanti ini yang kelas B ya. Nanti tak pastikan lagi, saya ganti juditnya nanti. Kalau kelas C. Tadi sudah dapat 5 papernya, kemudian teman-teman silahkan lakukan kajian literatur, gunakan reference manager untuk menuliskan citasi dan daftar pustakanya. Ini tugasnya adalah tugas individu. Bisa dipahami? Baik, Ibu. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Gimana caranya menulis atau menampilkan, menyajikan literatur review yang baik? Contohnya di sini teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah contoh tinjauan pustaka yang bagus. Meskipun di TA-nya kakak tingkat kalian itu banyak yang penampilan atau penyajian literatur review-nya itu based on per paper. Jadi kalau kalian punya 5 paper ya dibahas satu-satu gitu ya. Nah, yang baik itu sebenarnya adalah tinjauan pustaka yang mengelaborasi, mensintesis dari masing-masing referensi yang digunakan. Jadi nggak penelitian ini terus tujuannya apa, masalahnya apa, hasilnya apa, nggak gitu sebenarnya ya. Tapi yang bagus tinjauan pustaka itu adalah seperti yang ada di jurnal-jurnal, artikel jurnal. Gitu ya. Ya, kalau mau ngomongin definisi dulu atau terkait sejarah dulu nih ya, contohnya model TAM itu diperkenalkan oleh Davis 1989 telah menjadi kerangka utama ya. Kemudian perkembangannya seperti apa? Oh, perkembangannya nanti ada modelnya ya. Di dalam TAM itu tadi ternyata ada 2 variabel. Ada variabel PU, ada variabel PEOU. Nah, gitu ya. Kemudian pengujian model itu dilakukan oleh Gavin dan e-learning. Nah, ini contoh penyajian daftar pustaka atau tinjauan pustaka yang baik. Nah, terus kemudian ini contoh ternyata yang tadi model TAM itu sudah digunakan dalam konteks yang banyak gitu ya. Contohnya ada dalam konteks mobile banking. Nah, ini ternyata TAM tadi itu digunakan dalam mobile banking dan si Alal Wan ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi layanan TAM di Yordania dan menemukan bahwa tadi variabel PU dan trust berpengaruh signifikan terhadap niat pengguna. Nah, nanti dilanjutkan lagi penelitian yang lain itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh tinjauan pustaka yang baik, yang bagus itu seperti ini. Jadi kalau bisa kita melakukan elaborasi, kita melakukan sintesis dari banyak daftar referensi yang kita telah baca. Semakin teman-teman bisa melakukan sintesis seperti ini, itu menunjukkan bahwa
teman-teman itu melakukan eksplorasi yang banyak, baca banyak jurnal, baca banyak penelitian yang dilakukan gitu. Itu ya. Jadi ini juga sudah ada di e-learning, nanti teman-teman bisa baca dan membuat tadi tinjauan pustaka berdasarkan yang seperti ini. Gitu ya. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Dikumpulkan kapan, Bu? Kapan enaknya? Mau dikumpulkan kapan, teman-teman? 1 minggu cukup? Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup. Iya. Tugas individu. Insya Allah Bu cukup. Individu mencari 5 daftar referensi, kemudian lakukan tinjauan pustaka terhadap 5 tersebut, terus nanti di-upload. Itu tugas pertama. Tugas keduanya adalah dari 5 itu ya, pastikan salah satunya adalah daftar referensi acuan yang nanti akan kalian gunakan di dalam penelitian proposal. Jadi ini sebenarnya sebagai latihan atau nyicil buat kalian nanti ngerjain proposal di semester depan. Jadi harapan saya sekarang ini teman-teman sudah ada topik dan mulai baca-baca tadi ya, baca-baca cari daftar referensi, dan sekarang ini adalah latihan untuk melakukan tinjauan pustakanya dulu, begitu. Dan salah satunya harus minimal Sinta 2. Minimal ya, jadi kalau mau Sinta 1, mau Scopus itu akan lebih bagus. Clear? Ibu mau nanya Bu, Boleh. 5 jurnal itu harus Sinta 2 semua minimal? Enggak, 1 aja minimal. Oh, satu aja. 1 itu yang harapan saya itu jadi daftar referensi utamanya kalian, acuan utama penelitian kalian nanti. Atau pertanyaan saya gini dulu, sudah punya topik penelitian, sudah menentukan topik penelitian teman-teman? Sudah? Sudah belum? Ada yang sudah punya topik penelitian? Sudah mantep gitu, saya mau penelitian tentang ini. Kalau semisal topiknya ada tapi nyari masalahnya nggak ketemu gimana, Bu? Topiknya ada tapi nyari masalahnya nggak ketemu. Nah, itu masalah itu. Oke. Sebenarnya teman-teman, kalau di level S1 saya sudah pernah sampaikan belum ya? Level S1 itu cukup sampai kalian bisa mengimplementasikan metode yang sudah kalian pelajari mulai dari semester 1 sampai semester 7 nanti untuk menyelesaikan masalah. Jadi capaian pembelajaran utamanya itu adalah kalian bisa mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah itu dengan metode yang sudah kalian pelajari. Artinya apa? Ya, diawali dari masalah. Paham teman-teman? Jadi salah kalau kalian membawa metode dulu. Karena kalau dalam proses penelitian itu harusnya yang benar itu diawali dari permasalahan. Dari permasalahan baru kalian mencari metode yang sesuai, yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu. Apakah bisa menjawab? Apakah sudah cukup untuk menjawab tadi pertanyaannya siapa? Maldino. Saya, Bu. Oh, Faisal, sorry. Faisal. Sudah terjawab kan? Sudah, Bu. Terima kasih. Iya. Gitu ya. Tadi pertanyaan saya belum ada yang jawab. Sudah punya topik? Atau nanti nunggu KP dulu?
Karena biasanya bisa berlanjut ya dari KP, tugas khusus yang ada di KP itu nanti bisa berlanjut menjadi TA. Oke, kalau memang belum ada, ya sekarang coba dulu aja membaca-baca atau cari daftar referensi yang sesuai dengan passion-nya kalian. Mau pakai topik yang apa, terserah. Itu ya. Oke, tadi dari 5 minimal ada 1 yang Sinta 2. Kalian lakukan sintesis, kalian lakukan tinjauan pustaka, buat tinjauan pustaka. Kemudian setelah itu, pilih tadi salah satu yang memang minimal Sinta 2 untuk kalian presentasikan. Coba latihan presentasi. Presentasinya seperti apa? Ya, kalian buat PPT, intisari dari penelitian tadi, jurnal utamanya, jurnal acuan utamanya, kemudian kalian record video dengan menampilkan muka kalian, begitu. Bisa dipahami, teman-teman? Jadi tugasnya 2 ya. Yang pertama, lakukan sintesis dari minimal 5 paper, kemudian pilih salah satu untuk dipresentasikan. Jadi tugasnya 2, tinjauan pustaka dan video presentasi. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kenapa toh Bu kok perlu presentasi? Nah, ini namanya latihan. Ada pertanyaan? Untuk papernya tadi ada minimal tahunnya nggak, Bu? Atau bebas? Ada minimal tahun. 7 tahun ya. 7 tahun dari sekarang. Berarti berapa? 2018 ya. 2018. Baik, Ibu. Oke. Ada lagi? Ibu mau nanya boleh nggak? Nggak boleh. Ya boleh lah, tadi saya tanya. Boleh. Kalau videonya dikumpulin di mana? Sekalian sama papernya? Oke, nanti pengumpulannya karena individu ya, nanti akan saya buka di e-learning. Jadi kalau tinjauan pustaka kan nanti bisa berupa PDF, jadi tinggal upload saja. Cuma yang video itu nanti silahkan kalian upload dulu videonya. Boleh di YouTube, boleh di Google Google Drive saja, tapi pastikan Google Drive itu bisa diakses oleh saya. Ya. Terus tuliskan link itu di note Word atau PDF boleh. Jadi nanti yang di-upload itu adalah linknya saja. Untuk video. Gitu. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan lain? Kalau semisal link videonya dilampirkan di tugas yang dikerjakan gimana, Bu? Nanti akan saya buat 2. Jadi pengumpulan tugasnya itu ada dua rumah ya, 2 tempat. Jadi silakan dibedakan aja. Yang tinjauan pustaka ya tinjauan pustaka, yang video juga video sendiri gitu. Nanti saya buatkan 2 rumah untuk pengumpulan tugasnya. Dan dikumpulkan berarti 1 minggu lagi itu hari Kamis minggu depan. Kamis minggu depan itu tanggal berapa? Tanggal 17. Gitu, bisa dipahami? Atau ada? Alhamdulillah bisa, Bu. Bisa yang lain? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke. Kalau bisa ini saya coba tampilkan ke teman-teman terkait nanti ya, form penilaian pendadaran. Ini saya kasih contoh saja. Kenapa kok kemudian presentasi itu penting gitu ya. Kelihatan nggak, teman-teman? Ini adalah rubrik
penilaian untuk pendadaran. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Apa yang akan dinilai ketika kalian pendadaran? Nanti ada banyak ya. Ini ada berapa poin? Ada 11 poin. Nah, ini rubrik yang baru berlaku bulan lalu, teman-teman. Ini mungkin nanti akan ada sosialisasi lagi, tapi sekarang saya coba spill ke teman-teman bahwa yang akan dinilai dari pendadaran itu ada 11 poin tadi. Yang pertama itu terkait dengan bab 1 ya. Ada rubriknya teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan nilai maksimal itu berarti teman-teman harus bisa menuliskan atau menyajikan bab 1 itu dengan komponen yang lengkap, jelas, saling terkait, dan didukung oleh data yang relevan. Ini kalau teman-teman pengen mendapatkan nilai yang terbaik gitu ya. Jadi skornya bisa 3,21 sampai 3,5. Ini range nilainya. Ini untuk bab 1, kemudian juga di bab 3 ya. Ada penilaian untuk bab 1, bab 3, bab 4, kemudian bab 2. Nah, ini salah satu yang tadi kita coba pelajari gitu ya. Semua rujukan yang digunakan dalam komponen tinjauan pustaka berasal dari sumber yang terindeks, bereputasi, dan sesuai dengan tema penelitian. Nah, ini kan bisa dilihat dari itu tadi, daftar pustakanya gitu ya. Harapannya mulai dari sekarang apa yang kalian gunakan nanti sebagai daftar referensi itu adalah berasal dari artikel-artikel yang memang bereputasi. Bereputasi itu maksudnya apa sih? Bereputasi itu artinya sudah terindeks gitu ya, baik itu Sinta maupun Scopus maupun yang lain. Dan semakin baik Sintanya atau key-nya itu akan semakin bagus begitu. Ya. Kemudian selain bab 2 ini tadi juga ada tata bahasa, gaya penulisan, dan juga daftar pustaka. Nah, ini juga menjadi salah satu poin penilaian. Dan pastikan ketika kalian melakukan atau menulis tugas akhir nanti itu hindari kesalahan sekecil apapun meskipun itu hanya typo gitu ya, karena ketika si penguji itu sudah menemukan 2 atau 3 typo, enggak ya 3 mungkin, 5 typo gitu sudah apa ya, moodnya pasti akan berubah begitu. Jadi sebaik mungkin teman-teman kalau sudah selesai menulis TA-nya itu dibaca lagi, dipastikan lagi enggak ada typo begitu ya. Oke, kemudian nah ini gaya presentasi. Gaya presentasi itu juga dinilai teman-teman. Bagaimana teman-teman melakukan atau mempresentasikan hasil penelitian teman-teman. Untuk mendapatkan nilai yang paling baik itu berarti teman-teman harus tenang ya, menggunakan intonasi yang tepat dan juga berbicara tanpa bergantung pada catatan. Nah, biasanya ketika belajar memang kalian buat banyak notes gitu ya, sudah nandain ini bagian apa. Tapi ketika pas melakukan presentasi itu harapannya sudah paham betul bagaimana penelitian kalian itu dilakukan, hasilnya apa gitu ya, tanpa teman-teman melihat ke catatan. Baru nanti kalau memang pas sesi tanya jawab kalian buka catatan itu wajar, boleh gitu. Ya. Selain itu, presentasinya juga dilakukan dengan menarik. Nah, dilakukan dengan menarik ini apa? Dilihat dari PPT yang kalian buat, gitu. Buatlah PPT dengan konten presentasi yang lengkap, menarik, gitu ya, dan tidak hanya sekedar menyalin yang tertulis di laporan. Karena ketika teman-teman itu buat PPT-nya hanya copy paste dari laporan, itu akan kelihatan hanya teks saja, tidak menarik, itu nggak bagus juga nanti untuk menarik attract perhatian dari si penguji. Tampilkan hanya poin-poin saja, banyak grafik, banyak gambar, itu akan lebih menarik. Banyak grafik, banyak gambar, tapi teman-teman bisa menjelaskan ya, gitu. Ya, ini juga menjadi bagian dari presentasi tadi.
Di selain gaya presentasi, isi presentasi, yang paling penting itu juga ini, kemampuan menjawab pertanyaan. Nah, ini bagian-bagian dari presentasi. Selain itu, abstrak juga dinilai ya. Yang terakhir ini ada kesimpulan dan saran. Dan ini yang khusus dipunyai, hak yang khusus dipunyai oleh pembimbing TA ya, itu adalah penilaian untuk proses pembimbingan. Jadi ini yang menilai hanya pembimbing TA saja. Nah, begitu teman-teman. Ini kalau contoh dari rubrik penilaian pendadaran, sehingga sudah kami spill. Harapannya nanti teman-teman mempersiapkan ini dengan sebaik mungkin, ya, baik dari mulai penelitiannya, penulisan hasil penelitiannya sampai ke presentasinya atau pas hari H pendadaran. Gitu ya teman-teman ya, karena sudah jam sekian, jam 9. Saya rasa cukup, nggak usah banyak-banyak materi yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ibu mau nanya boleh nggak? Boleh. Itu tadi yang Excel penilaian apakah akan dikirimkan? Boleh, nanti mungkin akan ada sosialisasi gitu ya untuk teman-teman 2022. Nanti akan disampaikan. Kan sekarang kalian belum ke sana nih. Tapi insya Allah nanti ada untuk semester 7. Begitu, Hayati. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Adakah pertanyaan yang lain, teman-teman? Nggak ada? Cukup? Kalau cukup, nanti UAS-nya, ya, jadwal UAS juga sudah keluar. Nanti silakan teman-teman bisa lihat. Metopen lanjut akan dilaksanakan, ujian akhir semesternya dilaksanakan secara online, sehingga nanti silahkan maksimalkan belajarnya. Dan karena ini satu SKS ya, semoga hasilnya tetap bagus gitu ya. Gitu. UAS-nya tentang apa? UAS-nya tentang, nanti bisa dilihat di RPS kemarin sudah saya sampaikan belum ya? Oke. Nih ya, kelihatan nggak sih? Saya masih saya screen nggak? Nggak ya? Oke. Nggak. Kalau nggak ya udah nggak apa-apa, saya spill aja. UAS-nya nanti itu ada beberapa bagian ya. Bagian pertama itu untuk penelitian kualitatif kuantitatif. Kemudian sebentar, cuma satu. Wait. Sebentar teman-teman. Ini saya nggak share screen kan? Wait. Saya spill dulu UAS-nya. UAS-nya ada 2 bagian ya teman-teman ya. Bagian pertama itu adalah untuk CPL 7. Sebentar, CPL 7 itu yang penelitian kuantitatif kualitatif, kemudian
Yang bagian 2-nya itu untuk CPL 10. CPL 10 itu yang terkait citasi ya, daftar referensi, reference manager, kemudian reference style itu. Ya, jadi dua bagian, CPL 7 dan CPL 10. CPL 7-nya itu terkait dengan penelitian kualitatif kuantitatif dan CPL 10-nya lebih ke pencarian daftar referensi dan juga daftar citasi, daftar referensi. Gitu, oke, sudah saya spill UAS-nya, tadi tugasnya sudah juga, maka cukup ya teman-teman ya. Untuk presensi nanti akan saya presensikan. Saya ambilkan dari attendance list dari Google Meet ini untuk 3 SKS atau 4 SKS kalian nanti saya tuliskan pengumpulan yang untuk pertemuan 14 atau minggu ke-14 sekalian saya presensikan, tapi nanti tetap yang akan dinilai adalah yang mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya atau tepat waktu. Mungkin begitu, adakah pertanyaan ataukah hal yang perlu didiskusikan sebelum saya akhiri kelasnya? Cukup? Cukup ya? Alhamdulillah cukup. Oke, cukup. Kalau cukup, mari kita akhiri kelas kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan dan Bu Wanda sampaikan itu bermanfaat dari kelas Metopen ini ya. Insya Allah nanti ketemu lagi di Metopen lanjut bagi yang memang penelitiannya nanti dengan saya. Karena nanti di Metopen lanjut teman-teman di pertemuan pertama teman-teman sudah diminta untuk ngisi Google Form gitu ya, yang isinya adalah topik penelitian yang teman-teman minati. Nanti kan ada 3 kelompok keilmuan yang ada di Teknik Industri UAD ya, ada manajemen, ada ergonomi, dan juga ada sistem produksi atau SCM. Nah, nanti kalian silakan milih. Nah, kalau sudah milih, nanti maka akan dibahas di dalam grup KK, dan nanti akan ada pembagian di situ. Jadi dari awal sudah diminta untuk melakukan list itu tadi. Jadi siapkan mulai dari sekarang teman-teman mau melakukan penelitian apa. Begitu, saya minta maaf kalau dalam 1 semester ini, setengah semester ya, karena yang setengah semester dengan Bu Wanda dalam menyampaikan ada sesuatu yang kurang berkenan di teman-teman, mohon dimaafkan karena sejatinya saya nggak sengaja, harapannya memberikan yang terbaik buat teman-teman. Saya mohon dimaafkan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, tadi sudah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, saya sama-sama.